Halo guys, this is my first video in YouTube. Channel ini akan ngebahas cerita-cerita yang menarik, dari mulai horor, mistis, kriminal, sejarah, dan konspirasi. So, welcome in Story at Night. Rumah Dara adalah film horor jagal dari Indonesia yang dirilis pada tanggal 22 Januari 2010. Film yang bersemboyan horor menemukan seorang ibu ini disutradarai oleh Mo Brothers dan dibintangi oleh Sarifa Denis dan Julie Estelle sebagai tokoh utama. Film ini menceritakan tentang mengenai sekelompok pemuda-pemudi yang terjebak di rumah milik seorang pembunuh misterius yang bernama Dara. So, apakah kalian tertarik dengan sinopsis film ini? Ini dia sinopsis film Rumah Dara. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya. Let's go to the story. Ketika Hollywood memiliki jawara film horor jagal seperti The Texas Chainsaw, Misery, dan Saw, maka Indonesia memiliki Rumah Dara. Sebelum Rumah Dara tayang di Indonesia, terlebih dahulu tokoh Dara diperkenalkan dan populer lewat segmen film pendek Dara. Dalam film horor antologi yang berjudul Takut Faces of Fear yang juga disutradarai oleh The Mo Brothers dan dirilis pada 2008 pada festival-festival film di seluruh dunia. Film pendek ini mendapat banyak respon positif hingga akhirnya Rumah Dara ditayangkan pertama kali di Singapura dengan judul Darah dan mendapat rating dewasa untuk adegan kekerasan dan sadis. Film ini sebelumnya juga telah diputar di berbagai festival film di dunia hingga tayang di Indonesia serempak pada 22 Januari 2010. Film ini juga menjadi film pertama Indonesia yang dicekal dan dilarang untuk tampil di Malaysia karena tema yang dianggap bertentangan dengan hukum sensor film Malaysia. Film ini dibuka dengan pemutaran sebuah video hitam putih yang misterius, yang dimana dalam video tersebut menunjukkan seorang perempuan dan ketiga anaknya. Selanjutnya, film berlanjut kepada Aji dan Astrid. Astrid di sini sedang hamil 8 bulan, yang akan segera berangkat ke Sydney, Australia untuk memulai hidup baru. Bersama ketiga temannya, Eko, Alam, dan Jimmy, mereka pergi dari Bandung ke bandara di Jakarta. Dalam perjalanan, mereka berhenti sebentar di sebuah restoran tempat Ladia, adik Aji, yang bekerja sebagai pelayan. Aji ingin Ladia ikut pergi bersamanya, atau paling tidak menemaninya pergi ke bandara. Namun Ladia menolaknya karena masih menyalahkan Aji atas kematian orang tua mereka. Namun setelah Astrid berbicara dengan Ladia, akhirnya Ladia mengalah dan memilih untuk ikut mengantar mereka ke bandara. Di dalam perjalanan, mereka tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan seorang gadis yang berdiri di tengah jalan dalam keadaan basah kuyup. Gadis tersebut mengaku telah dirampok. Merasa iba, Astrid memperbolehkan gadis itu untuk ikut mereka dan mengantarnya ke rumah. Gadis itu bernama Maya. Dalam perjalanan, Ladia memiliki firasat yang tidak enak mengenai Maya. Setelah mereka mengantarkan Maya, mereka bergegas untuk berangkat kembali. Namun Maya menahan mereka dan mengajak mereka masuk dulu untuk bertemu ibunya yang bernama Dara. Setelah perkenalan singkat, Dara meminta mereka untuk tetap tinggal dan makan malam bersama. Dirinya juga memberikan ramuan yang dikatakannya akan menyehatkan bayi kepada Astrid. Kemudian satu persatu dari mereka mengalami malam yang paling mencekam. Saat berusaha kabur, Maya datang dengan busurnya dan memanah panahnya hingga membuat telinga Eko berlubang. Ketika mereka lari ke hutan, Dara mengambil busurnya dan membuat Ladia tertusuk panah pada bahunya. Kemudian mereka terpisah karena dikejar oleh Adam. Nahas, Jimmy berhasil ditemukan oleh Adam dan kemudian lehernya dipatahkan. Eko mencoba mengalahkan Adam, namun Adam memukulnya dan kembali mengejar Ladia. Ketika Eko berusaha kabur, ia mencapai sebuah jalan kecil dan melihat sebuah cahaya mobil yang mendekatinya. Sementara Astrid merasa kesakitan di bagian perutnya. Ternyata ramuan yang diberikan Dara adalah ramuan yang bertujuan agar bayi lebih cepat lahir. Selanjutnya air ketuban Astrid pecah dan ia melahirkan bayinya. Setelah melahirkan,
Astrid keluar untuk mencari Aji, namun bertemu dengan Dara yang kemudian mengambil bayinya. Namun sayang, Astrid harus mati di tangan Dara. Adegan dalam film ini sangat penuh dengan tekanan yang mencekam, ketakutan, dan berbagai adegan sadis yang akan membuat orang-orang yang menontonnya juga merasakan hal yang sama. Didukung dengan letak pencahayaannya yang remang dan fokus pada setiap tokoh, juga latar tempat yang sangat mendukung, membuat film ini membawa aura menakutkan hingga akhir filmnya. Didukung pula dengan musik yang menegangkan dan berbagai teriakan-teriakan yang dilontarkan setiap karakter, membuat karakter film Jagal dalam Rumah Dara terasa sangat kental. Di sisi lain, ada satu adegan yang sangat disayangkan, yaitu adegan di mana para polisi datang dan membuat adegan lucu yang dirasa sangat tidak cocok dengan keadaan mencekam seperti yang ditonjolkan dalam film ini. Film ini patut diacungi jempol karena berhasil memenangkan beberapa penghargaan, termasuk penghargaan Falcon Choice Future di Korea Selatan dan membawa Sarifa Denis keluar sebagai aktris terbaik. Apresiasi positif juga datang dari masyarakat sebab Mo Brothers sebagai sutradara dan produser berani mengambil genre film yang tidak bisa hadir di Indonesia, yaitu slasher. Pujian pun dilayangkan karena berhasil keluar dari stigma perfilman horor Indonesia dan diisi dengan humor tidak jelas dan seksualitas yang jelas-jelas lebih menonjol daripada genre horor yang digaungkan. Hingga film ini berakhir, penonton akan disuguhkan mimpi-mimpi buruk yang akan terus terbayang. Seperti ketika Dara dan Ladya bertarung mempertahankan diri, di mana Dara dengan gagah dan mengerikan mengayunkan gergaji mesinnya yang besar untuk membunuh Ladya yang harus puas melawan dengan pedang yang ia tak sengaja dapat. Akhir kata, film ini sangat direkomendasikan untuk ditonton penikmat film horor atau umum. Namun tidak disarankan untuk orang yang memiliki lemah jantung, karena tentu saja film ini sangat memacu adrenalin. Bagaimana nasib Ladya dan orang-orang lainnya yang menjadi korban? Semua akan terjawab ketika kalian berhasil mencapai ending scan dalam film ini. So guys, bagaimana menurut kalian sinopsis film Dara ini? Jika kalian ada yang sudah menonton, silahkan ceritakan di kolom komentar. Dan yang belum nonton, silahkan kalian menonton supaya rasa penasaran kalian terobati. Oke guys, thank you yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Jika kalian juga mempunyai saran untuk topik selanjutnya, silahkan juga komen di kolom komentar. See you in next story at night.